anak-anakku yang terkasih, senang sekali berjumpa lagi dalam ibadah online kali ini. Masih tetap bersemangat? Harus kita tetap bersemangat walaupun hanya ibadah online. Tetapi yang terpenting adalah kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan memahami firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai ibadah kali ini, ayo ajak mama, papa, kakek, nenek, om dan tante dan saudara-saudara semua atau teman-teman kalian semua untuk ikut juga dalam ibadah kali ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah online kali ini. Berkatilah kami, sertailah kami sehingga kami bisa memahami setiap firman yang akan disampaikan oleh Pak Pur. Kami serahkan segalanya dalam tangan kuasa-Mu. Kami memohon hikmat-Mu atas setiap yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tiba waktunya kita akan beribadah online. Tetapi sebelum itu mari kita pujikan bersama sebuah lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Halo anak-anak, jumpa kembali bersama Uncle Wanto. Nah, sebelum kita mulai, Uncle Wanto akan melepas masker dulu supaya suaranya lebih jelas dan kedengaran. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi pada sekolah minggu online tanggal 3 April ini. Apa kabar? Salam sehat untuk kita semua dan anak-anak selalu sehat, dan juga keluarga anak-anak, orang tua, bapak ibu selalu sehat dalam dan selalu bersukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini kita akan kembali membaca dan merenungkan serta mendengar perjalanan dan kisah Yesus, kehidupan Yesus dalam sekolah minggu online kali ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih kami sudah boleh dipertemukan kembali di sekolah minggu online pada kali ini.
Biarlah Engkau sendiri akan memberkati kami, dan saat ini kami akan membaca, merenungkan, dan mendengar. Kami akan mendengar sabdamu, kami akan mendengar cerita tentang kehidupanmu. Biarlah ini boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa teguh dan sukacita dalam Engkau di tengah pandemi yang saat ini masih belum selesai. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, tema kali ini adalah Tuhan memperingatkan untuk kebaikanku. Anak-anak, kalau di minggu kemarin kita melihat, membaca, mendengar kisah Yesus dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Nah, kali ini bacaan kita tentang tema Tuhan memperingatkan untuk kebaikanku. Bacaan kita diambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 20 dan 36 sampai 38. Anak-anak, kalau kita melihat kehidupan Yesus, itu akan penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Nah, hal-hal yang luar biasa yang begitu mengilhami kehidupan murid-murid, sehingga akhirnya murid-murid menjadi orang-orang yang mengabarkan Injil dan rela mati sampai ke seluruh ujung bumi, dan sampai hari ini akhirnya banyak orang mengenal dan mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah jalan, kebenaran, keselamatan, dan hidup yang kekal. Namun semua itu tentunya ada proses dalam kehidupan murid-murid. Nah, Yesus selalu mengingatkan murid-murid untuk selalu hidup dalam kehidupan iman yang kuat, percaya yang kuat, dan juga selalu waspada akan segala godaan, akan segala hal yang melemahkan iman mereka. Namun ada juga murid yang tidak mengikuti atau bahkan mengkhianati Yesus. Nah, sebelum kita masuk dalam kisah tentang dari bacaan Yohanes 13 ini ayat 21 sampai 30, kita bisa melihat atau kita mungkin pernah mengalami, anak-anak pernah mengalami dalam kehidupan kalian. Tentunya kalian pernah diperingatkan atau ditegur atau diingatkan ya sama orang tua atau guru atau teman kalian sebelum kalian melakukan sesuatu. Hati-hati. Contohnya ini. Saat ini musim hujan. Nah, ketika anak-anak mau keluar, mau hujan-hujanan, orang tua, ibu terutama ya, mamah kalian, ibu kalian selalu, "Nak, jangan hujan-hujanan, jangan bermain di luar, saat ini sedang hujan. Nanti kalau kamu bermain di luar, kena hujan, kamu nanti akan masuk angin, kamu akan jatuh sakit." Ya. Tapi seringkali kita tidak mengikuti, tidak mengindahkan, tidak mematuhi kata-kata atau nasihat atau peringatan dari orang tua kita. Akhirnya kita ngeyel ya, nekat. Kemudian kita hujan-hujanan, main sepak bola di luar, padahal hujannya deras. Nah, ketika itu selesai kita lakukan, kemudian kita akan sakit dan kita menderita. Namun sekalipun ibu kita jengkel ya, mereka tetap dengan kasih akan merawat kalian. Mereka akan membelikan obat, mungkin menyuapi ketika kalian lapar, dan mungkin memijat sampai akhirnya kalian sembuh. Itulah cinta kasih seorang ibu. Kemudian atau saat kalian ulangan di sekolah, sebelum kalian ulangan, guru mengatakan, "Anak-anak tidak boleh menyontek ya. Nanti kalau menyontek, kalian akan saya kasih nilai 0. Nah, guru sudah memperingatkan ini tentang hukumannya. Nah, kemudian kalian ulangan. Namun ada dari kalian mungkin yang nekat menyontek ya.
cari kepean gitu, cari contekan. Nah, kemudian ketahuan, akhirnya kalian cukup, gurunya marah, dapat nilai 0. Nah, ibu kalian atau guru kalian melakukan itu bukan karena benci atau karena apa, tapi sesungguhnya karena rasa kasih, supaya kalian mau belajar, tidak menyontek, dan berapapun nilai kalian belajar dari hasil sendiri, bukan dari nyontek. Atau ketika kalian mungkin di jalan melihat orang sedang naik motor, kemudian melanggar lalu lintas dan kemudian kecelakaan, padahal kan sudah ada lampu peringatan ya, kalau merah apa? Ya berhenti, kalau hijau jalan. Nah, tapi banyak sekali orang yang tidak mengindahkan, tidak memperdulikan rambu-rambu lalu lintas itu, akhirnya mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Nah, anak-anak, cerita kali ini kita juga bisa belajar bagaimana Yesus tidak pernah berhentinya, tidak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan murid-muridnya. Di Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20, ketika terjadi pembasuhan kaki oleh yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya, Yesus mengatakan semua sudah bersih, tapi ada satu dari antara kalian yang belum bersih, dan itu menunjuk ke Yudas. Tapi murid-murid tidak tahu dan tidak paham apa yang dimaksud oleh Yesus. Nah, kemudian di bacaan kita pagi hari ini di Yohanes 13 ayat 21 sampai 30, menjelang Paskah, setiap orang Israel, setiap orang Yahudi selalu merayakan Paskah itu. Sebelum Paskah mereka merayakan perjamuan makan dan minum, tidak terkecuali Yesus dan murid-muridnya. Nah, ketika Yesus melakukan makan dan minum bersama murid-muridnya, Yesus kemudian memecah roti dan mengatakan bahwa roti yang aku berikan kepada orang ini, dialah yang menyerahkan aku. Menyerahkan maksudnya ke pasukan Romawi, bahwa nanti Yesus akan ditangkap. Nah, dan roti itu diserahkan ke Yudas. Namun Yesus menyerahkan itu, murid-murid tidak tahu dan tidak paham lagi apa maksud Yesus. Kemudian Yesus menyuruh Yudas pergi, lakukanlah apa yang harus kamu lakukan. Nah, dipikir murid-murid Yudas disuruh belanja ya, karena Yudas itu yang jadi bendara, yang megang keuangan di antara murid-murid. Dan kemudian Yudas pergi. Nah, kemudian Yudas pergi menemui pemuka agama Yahudi dan merencanakan penangkapan Yesus. Nah, kemudian Yesus mengatakan kepada murid-murid yang lain setelah kepergian Yudas bahwa dia tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi. Dia akan pergi. Nah, pergi di sini bahwa Yesus sudah tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Karya penebusannya akan segera terjadi. Bahwa Yesus akan segera ditangkap dan kemudian diadili, disidang, dan kemudian disalib. Dan mati, setelah itu 3 hari bangkit lagi. Namun murid-murid tidak paham. Dan Petrus yang orangnya paling semangat ya, mengatakan, Tuhan, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan kau. Kemanapun kau pergi, aku akan selalu mengikutimu. Namun apa yang terjadi? Ya, 36 sampai 38 Yesus mengatakan, Petrus, kamu tak peringatkan, aku memperingatkan kamu. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku. Petrus, tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Kisah selanjutnya benar-benar terjadi seperti yang dikatakan oleh Yesus. Bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Nah, di sini Yesus selalu mengingatkan kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat bacaan-bacaan sebelumnya, Yesus selalu mengatakan,
hati-hati dan waspadalah, berjaga-jagalah selalu, karena kuasa kegelapan akan selalu menggoda kamu. Sebagaimana halnya Yesus juga pernah digoda oleh iblis ketika di padang gurun ya, selama 40 hari itu. Nah, Yesus selalu memperingatkan murid-muridnya. Yesus selalu mengingatkan dengan penuh kasih. Bukan karena demi Yesus galak atau sebagainya, tidak. Tapi Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, dan apa yang dia lakukan tujuannya apa? Supaya murid-muridnya, anak-anaknya, orang-orang yang mengikut dia tetap waspada, karena kuasa kegelapan, kuasa setan akan selalu menggoda dia. Nah, itu yang dilakukan Yesus, tidak pernah bosan-bosan mengingatkan murid-muridnya. Demikian pula kita punya orang tua, kita punya ibu, kita punya ayah, itu selalu mengingatkan kepada kita. Mereka selalu mengasihi kita, mereka memberi kita kehidupan, mereka selalu menegur kita ketika kita salah. Namun bukan berarti mereka benci atau marah, tetapi sesungguhnya mereka mengasihi kita supaya kita tidak mengalami kesakitan. Contoh kayak tadi ya, yang di atas hujan-hujanan, akhirnya sakit. Nah, akhirnya yang kasihan, yang repot adalah orang tua kalian. Kemudian kalian sendiri akan menderita, sakit, tidak bisa kemana-mana, tidur aja. Rasanya kan tidak enak ya kalau sakit. Nah, itu kita seringkali ngeyel, seperti halnya Yudas. Nah, namun sekalipun Yesus dikhianati Yudas, Yesus tidak membenci Yudas. Justru Yesus tetap mengasihi Yudas. Dan akhirnya Yudas mengalami penyesalan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Di kisah ini kita juga boleh melihat bahwa kita seringkali mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita sudah diperingatkan, kita sudah diingatkan oleh orang tua, guru, atau teman supaya hati-hati, supaya tidak melakukan itu, tapi kita ngeyel, dan akhirnya yang terjadi kita mengalami hal yang tidak kita inginkan. Kita akhirnya menyesal. Nah, itu kisah hari ini kita belajar di kisah perjamuan makan dan minum menjelang Paskah dan menjelang kematian Yesus untuk disalibkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kita boleh belajar bahwa Tuhan selalu mengingatkan kita, Tuhan selalu mengasihi kita, baik melalui orang tua kita, melalui guru kita, melalui teman kita, melalui saudara kita. Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar perintah dan larangannya, supaya kita tidak mengalami penderitaan, kita tidak mengalami kesakitan. Yesus selalu mencintai kita, mengasihi kita. Yesus memberikan kita orang tua, memberikan kita teman, guru, untuk selalu mengingatkan kita bagi kebaikan hidup kita. Nah, itu yang bisa Uncle Wanto sampaikan. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih kami sudah boleh belajar tentang kebaikan-Mu. Kami sudah boleh belajar bagaimana Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu mengingatkan kami, menjaga kami dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan apa yang telah Engkau lakukan itu semuanya adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami orang tua, guru, teman, saudara yang selalu mengingatkan kami supaya kami hidup dengan baik, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang tidak kami kehendaki. Namun ketika kami melakukan itu, kami tetap ngeyel, akhirnya kami mengalami penderitaan. Namun Kau mengasihi kami, Kau tetap menyayangi kami dengan memberikan orang tua yang merawat kami ketika kami sakit, ketika kami mengalami penderitaan akibat perbuatan kami.
orang tua yang merawat kami dengan kasih sayang. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu. Dan kami mau serahkan hidup kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Pimpin kami di tengah pandemi ini, supaya kami boleh tetap teguh, supaya kami boleh tetap kuat dan memiliki iman percaya yang semakin kuat untuk menghadapi masa depan, untuk menghadapi pandemi ini. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, demikian yang bisa Uncle Wanto sampaikan. Salam sehat dan jangan lupa untuk selalu memakai masker dimanapun kalian berada. Tuhan berkati kita, amin. Tiba waktunya kita akan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan uang kalian, masukkan dalam kotak persembahan yang telah kalian buat, lalu nanti pada waktunya akan dikumpulkan ke guru sekolah minggu kalian masing-masing. Nah, anak-anak sudah memasukkan uang persembahan kan? Marilah kita pujikan sebuah pujian, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan cinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Anak-anakku yang terkasih, firman hari ini menceritakan tentang Tuhan memperingatkan kita untuk kebaikan kita. Nah, tentu saja kadang kita diperingatkan, kita merasa tersinggung, kita merasa marah karena kita dibatasi. Tetapi ternyata setiap peringatan yang diberikan Tuhan, nasihat yang diberikan orang tua akan menuju kepada kebaikan kita. Aktivitas kita hari ini adalah anak-anak membuat video memperagakan sebuah ayat hafalan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Contohnya, Ibu akan mencontohkan ya. Nah, videonya seperti ini. Namaku Nana dari Sekolah Minggu Nasaret. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Kira-kira seperti itu. Nanti boleh divideokan dan dikirimkan ke guru sekolah minggu kalian masing-masing. Ibu akan mengulang satu kali lagi. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Anak-anakku yang terkasih, sudah tiba waktunya kita untuk berpisah. Minggu depan kita akan beribadah lagi. Kalau memang Tuhan mengizinkan, maka ke depan kita akan ibadah onsite. Tetapi apabila keadaan tidak memungkinkan, kita masih ibadah online. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes ya. Terima kasih untuk mama, papa, kakek, nenek, om dan tante, teman-teman semua yang sudah mendampingi anak-anak dalam ibadah online kali ini. Nah, kita akan tutup ibadah kita kali ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga kami boleh menyelesaikan ibadah online kami kali ini. Berkatilah kami, sertailah kami untuk tetap bisa mendengarkan setiap nasihat, setiap peringatan yang ditujukan untuk kebaikan kami.
Kami serahkan segalanya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.